Apa yang buatmu nyaman, pertahankan. Apa yang buatmu sakit hati, tinggalkan. Udah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau review sambilan nanya-nanya motor Bang Saleh, yaitu motor Tuton. Langsung kita perkenalkan diri, ini yang punya motornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saleh Pugol, saya dari Banda Aceh. Kebetulan saya di sebuah komunitas yang namanya TKW 87 Garagi atau Tim Kurang Waras. Untuk hari ini, mungkin kesempatan kali ini saya cuma sekedar sedikit berbagi, kasih tahu tentang motor yang di belakang ini. Ini sebenarnya motor Supra X 125D tahun 2006 yang dasarnya basic warna merah putih. Mungkin anak-anak modifikasi pada tahu. Dan terus saya rombak ke Karisma. Mungkin yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat saya berubah? Dan jawabannya, yang pertama bosan. Setiap manusia pasti punya titik bosan, apapun itu. Baik dari hobi, pekerjaan, ataupun ya pengalaman hidup. Kita belajar. Kalau misalnya ada yang nanya, kenapa modifnya begini? Ya karena passion saya di sini. Ya mungkin saya rasa feel saya nyaman di sini, makanya modif seperti ini. Kalau misalnya ada yang nanya, kenapa dicatnya gini? Ada yang bilang kayak sarung wadimor, ada yang bilang kayak roti bakar, dan ada yang bilang kayak kuih lapis. Dan saya sendiri bingung, yang benar yang mana gitu. Karena yang kita tahu itu, yang nama manusia pasti banyak salah. Yang benar, yang sempurna cuma Tuhan. Kita yang manusia, kalau nggak salah ya silap, itu bukan lahir. Kenapa saya ngecat begini? Yang pertama, saya cuma pengen sesuatu yang berbeda. Sebenarnya awal mula ngecat ini bukan karena ngikutin konsep sih, cuman karena ngerasa pengen aja gitu yang aneh-aneh gitu. Dan ternyata alhamdulillah sih, kalau dari cerita ini sistem pengecatannya sih kalau dibilang bodoh ya bodoh. Finishing atau clear lakukan saat hujan. Yang potensi cacat ya banyak, tapi ya alhamdulillah mungkin nasib baik masih sama saya, jadi ya hasilnya alhamdulillah enak lah dipandang. Kalau dari part-part sendiri yang saya pakai, motor ini kebanyakan custom. Seperti keranjang itu custom dari besi behel. Dan muatannya itu bisa sampai 14 kilo. Kalau misalnya untuk berat, satu orang bisa duduk di atas. Kalau untuk swing arm, itu saya pakai swing arm standar, 2 swing arm cacat. Jadi saya berpikir untuk membuat 2 hal yang sudah rusak untuk menjadi satu, tapi sempurna. Saya buat armnya long, offset sekitar 8 cm. Kalau kita pakai ban yang ukuran agak besar, gasruk, otomatis spakbor belakang bolong. Kalau untuk mesin, bore up touring 135. Itu dari bengkel 69 liar Hontek. Ya kebetulan itu mekanik saya, mekanik pertama, dan mungkin itu yang terakhir buat bagian mesin. Kalau bagian sasis, saya di tukang las andalan saya, pendekar besi. Di situ saya custom semuanya, dari rangka, sasis, swing arm sampai keranjang. Seterusnya kalau misal dari part-part lain nggak ada barang-barang branded sih, cuman ada kaliper Aprilia KW, piringan cakram MGV. Kalau dari tromol, set tromol depan belakang itu coak tapi original, yang belakang jari tanam. Terus kalau di knalpot tempahan SBK, itu pemakaian dari 2013, masa dimana harga Sugi kalau buat wave itu masih harga 1 jutaan. Kalau misalnya motor ini dari kapan dipakai, dari saya kelas 2 SMA, dari motor burik. Dan bila orang bertanya kenapa masih bertahan dengan motor tua, jawabannya sederhana, setia itu mahal, satu. Yang kedua, kalau misalnya kita terus ngikutin tren itu nggak ada habisnya. Hari ini kita pengen A, besok pengen B, namanya manusia, tidak akan menemui nama titik puas. Jadi cukup kita nikmatin apa yang kita punya, dan kita syukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Jangan pernah mengeluh dengan apa yang kita mungkin belum mencapai, tapi terus berusaha. Yang penting yakin, doa, dan usaha yang giat. Oke Bang, jadi inisiatifnya Tuton itu dari mana Bang? Kalau ditanya dari mana, inisiatif sendiri ya nengok-nengok konsep dari negara tetangga,
Thailand, iya. Cuman feel-nya sih mungkin karena yang pertama iseng, yang kedua saya punya tipe orang yang punya rasa penasaran tinggi. Jadi saya coba mau pengen buat sesuatu yang beda itu, yang unik mungkin kelihatannya, yang menimbulkan banyak tanda tanya, banyak pertanyaan dari orang banyak. Jadi di saat orang nggak tahu, orang pasti bertanya, dan di situ kewajiban kita buat kasih tahu. Bukan berarti kita sok tahu, tapi kita berbagi ilmu dengan apa yang sudah kita jalani dari pengalaman yang sudah ada. Gitu. Oke, jadi next keduanya kan tadi abang bilang motor tempur. Sejauh mana udah pergi motor tempur ini bang? Kalau motor tempur ini sih kalau misalnya di Aceh udah sampai ke Takengon, Tapak Tuan, Loksmoe. Rencana untuk planning ke depannya sampai ke ujung Aceh. Ke ujung Aceh apa itu? Ke ujung Aceh, kalau misalnya arah sana Langsa, Tamiang sama kalau pokoknya satu yang Aceh rencana memutar. Mutar Aceh berarti. Oke. Motor tempur mutar Aceh. Next pertanyaan selanjutnya, keranjangnya nih bang kan nggak dijual nih bang. Nggak dijual, berarti bang memang nggak ada di pabrik ataupun di stick shop nggak ada nih. Jadi kenapa nih keranjangnya di custom ini bang? Gimana ya? Inisiatifnya ini apa bang? Kalau misal dari ditanya kenapa custom ini, yang pertama pengen tampil beda. Kalau yang kedua, ya kalau biasa kan kalau keranjang itu kalau buat muatan sih biasa kapasitasnya nggak banyak. Ini motor dibuat buat tempur. Motor cari rezeki iya, motor kawanin emak ke pasar iya, buat mejeng iya, buat touring iya, buat jalan-jalan sama pacar iya. Kenapa dibuat itu? Buat beli gas iya juga. Kenapa? Karena kalau misalnya ini sendiri muatannya di atas standar. Mikir aja sendiri, mungkin nggak perlu saya jelaskan. Satu orang bisa duduk di atas keranjang buat tenaga. Satu orang bisa duduk di atas keranjang. Kalau misal patah, ya nggak masalah. Tapi alhamdulillah selama yang udah saya alami, bukan satu orang yang duduk, udah berapa orang. Bahkan di kota orang dibuatnya gitu. Kalau misalnya mungkin orang lihat sekilas dari keranjang ini dari motif. Di sini ada dua motif. Yang pertama kupu-kupu, yang kedua itu rumah makan Minang. Yang bagian atas, bagian tutupnya. Kalau misalnya filosofi dari yang kupu-kupu ini, saya belajar di sini. Mencapai sesuatu mencapai sesuatu buat indah itu susah. Ibaratkan kupu-kupu dari kupompong, dari ulat yang menjijikkan untuk jadi kupu itu butuh proses panjang. Itu yang saya alami. Yang kedua, kalau dari yang di atas tutupnya itu rumah makan Padang. Apa maksudnya? Rumah makan Padang. Orang mana yang nggak tahu? Tempat makan. Di mana-mana pun terkenal. Ini motor buat cari makan. Teman hidup. Kalau misalnya kita bilang ibarat sekarang, ibarat manisnya, saksi bisu kehidupan. Jam terbangnya panjang. Kalau kenangannya tuh ya nggak tahu sih sampai kapan. Tapi kalau misalnya buat ganti kayak, kalau misalnya rezeki ya nambah lagi. Oke, next. Jadi bang yang menggarap semua motor ini dari nolnya kan abang semuanya. Coba abang ceritakan sedikit ataupun lebih banyak nggak apa-apa. Kalau masalah garapan motor ini, saya startnya itu dari 2013. Kebetulan di mana mungkin ini kemungkinan di Aceh ini belum rame orang yang paham tailuk, belum paham orang dengan modif aliran gini. Sebenarnya identik kalau misal tailuk itu sekilas dengan minimalis, ceper. Mereka bersaudara, yang beda cuma darat gitu. Kalau misal ceper kan udah terkenal kalau motor itu gasruk, nggak bisa bawa kencang. Tapi dari mereka kita bisa belajar pelan itu selamat, nggak perlu ngebut gitu. Kalau misal garap motor ini plus minusnya banyak sih. Kalau di mana plus minusnya, saya pernah pesan order barang gitu. Barangnya udah sebulan lengket, saya ada niat sedekah. Kerjaan cuma ngedosmir. Berapa hasil dosmir? Ngumpulin cuman buat beli knalpot. 1 bulan di situ udah niat sedekah. Tapi akhirnya barang nyampe. Ada kepuasan sendiri. Buat ngecat body. Dulu di mana saya itu bukan tukang cat gitu. Dulu masih mikir-mikir tukang masak gitu, tukang masak. Kawan-kawan bilangnya tukang masak gitu. Saya nggak tahu sebenarnya profesi saya itu apa tukang masak, apa tukang cat, saya nggak paham gitu kan. Tukang gosok? Apa tukang gosok body gitu kan. Tukang gosok baju bukan, karena nggak pernah main laundry. Kalau misalnya ini, ya prosesnya itu panjang, nikmati aja prosesnya. Plus minus ada, tapi ada suatu hal yang spesial dari motor ini yang membuat saya sampai saat ini bertahan. Kenapa? Di saat saya pergi jauh, motor ini nggak pernah ngulas sedikit pun. Saya pernah punya Mio, saya beli 4 juta, build up 8 juta dengan kapasitas mesin 130. Dan motor itu saya jual dengan harga 3,5 juta. Alasannya kenapa? Saya milih dia. Kenapa nggak saya pilih Mio aja?
Sebenarnya di situ kita belajar buat pilihan hidup itu nggak gampang. Tapi milih satu di antara dua itu ya sulit. Nggak sanggup, tapi harus. Mungkin kita pikir nggak mungkin, tapi emang harus. Ya namanya kehidupan, dimana kita lahir itu berawal dari B, birth, kelahiran, diakhiri dengan D, death, kematian. Di tengahnya ada C, choice. Make your choice, buat pilihan hidup. Oke bang, jadi kan abang update-nya nih bang dari Supra 125D sampai ke Karisma. Ini terakhirnya mau update-nya kemana lagi bang? Tujuannya, impiannya mungkin, atau pencapaian terakhirnya mungkin? Mungkin kalau dari pertanyaan pencapaian terakhir, ending, niat dalam hati itu pengen punya bagol gitu. Bagol. Cuman ya sekarang posisinya ya tanggung jawab ada, jadi nggak bisa terlalu fokus ini. Kalau bisa terlalu banyak jam main, nanti tanggung jawab terbengkalai. Namanya kita cowok, kita punya tanggung jawab dan kita harus buat pilihan kita gitu. Nggak boleh terlalu asik dengan dunia yang buat kita senang selalu, enggak. Tapi ingat dengan tanggung jawab yang udah ada. Apalagi kita anak laki, yang namanya laki, walaupun nggak sama orang, pada endingnya kita bakal jadi seorang pemimpin. Minimal pemimpin buat diri sendiri, dan selanjutnya pemimpin buat keluarga. Itu yang kita pikir. Umur makin lama makin berkurang, bukan bertambah. Tolong dicatat. Sebelum kita berbuat suatu hal, kita mikir, kenapa? Biar endingnya nggak ntar nyesal. Jangan memaksakan kehendak. Jangan cuma gara-gara perkara hobi kita ninggalin keluarga, kita ninggalin pekerjaan, dan kita ninggalin orang-orang yang udah layak kita anggap sebagai keluarga. Oke bang, jadi set kakinya bang kenapa nggak dibeli di speed shop aja bang? Kan ini bang custom semua bang, ataupun cari abang semua. Ya kalau ditanya kenapa alasannya, kalau pengen sih pengen. Sekarang pertanyaan sederhananya, orang mana sih yang nggak pengen kelihatan wah? Orang mana yang nggak pengen pakai barang branded? Di satu sisi kita cuma orang yang kurang materi, tapi lebih imajinasi. Kita andalin imajinasi kita buat sesuatu yang berbeda, wah, tapi hasil karya sendiri. Kenapa? Kalau misalnya pengalaman. Kalau Indonesia itu sebenarnya orang yang produktif, pembuat, bukan konsumtif, kan orang make. Knalpot Indonesia terkenal, mesin Jogja terkenal, bagian sasis Medan terkenal. Tapi kenapa kita masih malu untuk pakai barang sendiri? Cintai produk dalam negeri, itu yang perlu. Di saat kita punya teman yang satu profesi, sebenarnya kita nggak perlu bersaing sih. Logisnya lebih baik kita sharing buat nambah ilmu. Namanya manusia, kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Di mana ada kelebihan, di situ ada kembalian. Kan nggak mungkin masuk ke Alfamart atau Indomaret terima kasih aja. Mendingan sedekah buat masjid, lebih berkah. Oke, next joknya bang lebih manis ya bang. Itu tukang joknya gimana bang? Kalau jok sih dari awal main tailuk ya, dari awal modif kan main tailuk. Kita punya tukang jok andalan, dia sampai sekarang masih terpercaya gitu ya. Masih hasil karyanya masih kita hargai lah gitu. Yang skillnya rata-rata, kerjaannya rapi. Kebetulan di Banda Aceh juga. Ini kita bilang aja langsung. Kalau misalnya yang punya jok, mungkin di Instagram boleh follow Desi Jok. Desi Jok. Itu. Kalau dari budget, kalau perkiraan kita paling murah itu ngambilnya barang cepek atau 100. Tergantung juga bahan yang kita pakai. Tergantung bahan kulitnya. Mau kita papas 2 tingkat atau buat super slim, insya Allah tukang jok kita masih tukang jok andalan. Yang penting sabar, jangan diburu. Hasil kebanyakan dari 100%, 90% hasil kerjaannya yang udah saya buat sesuai permintaan. Jadi mayoritasnya itu puas, sedikit minusnya. Nah, manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan kayak tadi. Berarti bang bisa request juga? Bisa. Mau bisa kita request. Buat kulitnya gimana gitu, kulit pasir atau karbon segala macam bisa. Mau buat slim atau tebal, kotak bisa gitu. Tergantung selera konsumennya sekarang. Mantap, ya kan? Udah lanjut. Tukang las ini ya bang? Kalau Apa tukang las namanya? Kalau tukang las ini gimana ya? Ini kalau dibilang tukang las iya, kita bilang bayi ajaib iya juga. Gak paham sih sama mekanisme kerja, gak paham gimana itu. Kayak sulap gitu.
Kalau misalnya kita buat request bisa coba lihat contohnya gimana. Dia punya insting sendiri itu. Di saat dia membuat gini, bentuknya gini, kita tinggal bilang begini. Dia dikolaborasikan sama imajinasi dia. Kalau bilang mantap, ya mantap kali. Bukti nyatanya sasis ini yang udah dibuat, dudukan botnya apa semua? Hampir seperti standaran pabrik. Gak ada yang geser. Buat ubahan buat keranjang sampai dudukan, plat belakang. Bahkan keranjang ini bisa tahan. Dan saya pikir keranjang ini pertama nggak tahan, dan nyatanya bisa duduk orang. Saya tes, langsung saya tes. Ada urungi, buat itu. Oke, langsung kita tes. Bismillah. Nampak. Dan Oke. lihat bukti nyatanya orang duduk di atas keranjang. Orang duduk nih. Bukan muatan 14 kilo. Hitung aja nih yang punya vlog YouTube berapa kilo berat badannya. Ya bayangin. 49, 50 berarti ukurannya lebih dari 1 sak semen. Sehat-sehat terus. Udah, next. Ini pertanyaan terakhir. Pesan-pesan abang untuk para pemodifikasi atau itu ya? Pesan-pesan abang untuk para pemodifikasi. Nah, itu ya. Kalau pesan-pesan buat para modifikasi, mungkin saya nggak ngerasa saya senior gitu. Buat mungkin yang baru-baru mulai gitu ya. Kalau pesan saya, lanjutin aja hobinya. Atas nama hal itu membuat dia ngerasa senang gitu, lanjutin. Jangan pedulikan dengan perkataan orang. Kenapa? Karena dengerin omongan orang gak ada habisnya. Selagi ada hal yang bisa membuat kita feel nyaman gitu, lanjutin. Lupain semua hal yang buat sakit hati. Di saat ada hal yang buat sakit hati, kamu tahu di situ yang harus kamu lakuin. Tahu apa? Berhenti mencari tahu. Berhenti mencari tahu. Kenapa? Makin mencari tahu, kita makin bingung, makin ketekan dengan keadaan, bisa shock therapy. Tinggalin. Apa yang buatmu nyaman, pertahankan. Apa yang buatmu sakit hati, tinggalkan. Udah, itu aja. Pesan-pesan pemula.